السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, saat ini kita masih berada pada penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Suratul Najm. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang menunjukkan bahwa Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya beraneka ragam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika beliau Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau surga, kemudian neraka, dan beberapa perkara-perkara yang sebelumnya itu bersifat gaib bagi beliau Allah perlihatkan kepadanya. Dan tujuan daripada itu semua tidak lain untuk menambah dan semakin menguatkan keyakinan beliau. Dan hal seperti ini Allah Subhanahu wa taala juga lakukan kepada nabi-nabi yang lain, ya, seperti misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Ya, demikianlah kami perlihatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya, malakutas samawati wal ard. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, liyakuna minal muqinin, agar ia menjadi orang yang semakin kuat keyakinannya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Pada ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batilnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat daripada alihah, sesembahan yang mereka sembah. Syekh Sa'di rahimahullah pada penjelasan ayat ini beliau mengawali dengan mengatakan, lamma dzakara ta'ala ma jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal huda wa dinil haqq wal amri bi ibadatillahi wa tauhidi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan
apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan amal saleh, wal amri bi ibadatillahi wa tauhidih, dan perintah beribadah hanya kepada Allah dan mengesahkannya. Inilah misi utama yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat beliau. Beliau dengan gigih menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mengajak manusia untuk melakukan amal saleh, beribadah hanya kepada Allah dan mentauhidkannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut di beberapa ayat yang sebelumnya, dzakara butlana ma alaihi musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sisi batilnya apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik, dan yang paling mencolok dari keyakinan orang-orang musyrik yaitu kesyirikan itu sendiri. Min ibadati man laysa lahu minal awsafil kamali syai', di mana orang-orang musyrik tersebut mengibadahi atau beribadah kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat kesempurnaan, sehingga ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan akal manusia. Jadi sebenarnya dengan berpikir sedikit saja, dengan akal sehatnya, maka orang musyrik itu akan mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang batil. La tanfa'u wa la tadur, tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, dan tujuan yang ingin dicapai oleh Nabiullah Ibrahim itu diantaranya adalah agar mereka berfikir bahwa berhala yang mereka sembah saat dihancurkan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin yang seperti itu disembah? Bagaimana mungkin yang seperti itu dimintai sesuatu, sedangkan saat dihancurkan berhala itu tidak bisa membela dirinya? Makanya sangat jelas betapa batilnya perilaku orang-orang musyrik, betapa zalim dan buruknya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa innama hiya asma'un farighatun minal ma'na. Dan meskipun orang-orang Quraisy dahulu memberikan nama terhadap berhala-berhala yang mereka sembah, tetapi nama-nama tersebut hanya sebatas nama saja, tidak menggambarkan hakikat dan sifat yang ada pada berhala itu. Dan mereka menamai, memberikan nama-nama yang mereka ambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Lat, ada Al-Uzza, ada Al-Manat, dan itu akan kita sebutkan di ayat berikutnya. Mereka mengambil dari nama-nama tersebut untuk berhala-berhala mereka, dan itu menunjukkan kebodohan yang ada pada mereka. Karena nama-nama itu tentunya tidak pantas disandang oleh makhluk, apalagi oleh makhluk yang sama sekali tidak memiliki ruh. Sangat tidak pantas untuk menyandang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam penjelasan tentang tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang merubah nama dari sebahagian nama sahabat-sahabatnya yang menyamai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu ada seorang yang bernama Abul Hakam, dan ia dinamai dengan Abul Hakam karena ia dikenal sebagai orang yang sangat pandai di dalam memutuskan perkara, sehingga kabilahnya atau kaumnya
ketika bersengketa maka ia selalu datang kepada Abul Hakam tersebut. Nabi SAW merubah nama itu. Kenapa? Karena Al-Hakam itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh bagi seorang makhluk menamai dirinya dengan nama Allah. Ketika seseorang ingin menamakan dirinya dengan mengambil dari nama-nama Allah, maka ia letakkan di depannya lafaz Abdun, jadi Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Nah, dengan tindakannya tersebut, ya, dengan tindakan orang-orang kufar tadi, orang-orang Quraisy tadi, ya, menamai berhala-berhala mereka yang mereka ambil dari nama Allah, padahal itu sesuatu yang sangat tidak ada sedikit pun hak untuk menyandang nama itu, maka dengan perbuatannya itu dia telah, ya, mereka telah menipu diri mereka sendiri dan menipu orang lain. Ya, fakhada'u biha anfusahum wa ghairahum minadh-dhullal. Jadi mereka telah menipu diri mereka dan mereka juga menipu orang lain yang tersesat. Fal alihatul lati bihadhil hal la tastahiqu mithqala dzarratin minal ibadah. Ya, sesembahan dengan realita yang melekat padanya seperti yang kita ketahui bersama, itu sama sekali tidak memiliki hak meskipun sebesar semut yang kecil untuk kemudian dijadikan sebagai sesembahan, apalagi dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada di antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kelayakan untuk dijadikan sebagai sesembahan. Kenapa? Karena tidak ada dari ciptaan Allah yang memiliki kesempurnaan yang bersifat mutlak. Jadi meskipun dia memiliki kelebihan, dia memiliki keistimewaan-keistimewaan, tapi di balik keistimewaan itu pasti ada kekurangan-kekurangannya. Ya, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali terbebas dari kekurangan-kekurangan. Itulah sebabnya kenapa kita disyariatkan untuk bertasbih, ya, mengucapkan subhanallah, ya, di mana kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Dan itu juga sekaligus mengingatkan bahwa yang selain Allah itu penuh dengan kekurangan. Ya, makanya kita tidak boleh melakukan sikap berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan kepada makhluk, ya, kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun orang itu memiliki beraneka ragam kelebihan-kelebihan. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, yang kita yakini bahwa beliaulah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, beliau berpesan kepada kita semua segenap umatnya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani memuji Nabiullah Isa alaihissalam. Karena ketika seseorang berada pada sikap berlebih-lebihan, maka itulah yang terkadang menjadi wasilah orang tersebut terjatuh di dalam keburukan yang lebih berat. Ya, kita bisa melihat, ya, bagaimana sejarah kaum Nabi Nuh alaihi salam, ya, bagaimana mereka secara pelan-pelan terjatuh di dalam kesyirikan, dan itu diawali oleh sikap berlebih-lebihan mereka terhadap orang-orang soleh di antara mereka yang telah meninggal dunia. Ya, jadi ada beberapa orang-orang soleh, ya, telah meninggal dunia dan mereka ingin terinspirasi oleh kesolehan mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka melukis gambar-gambar orang-orang tersebut, ya, kemudian dengan tujuan jika melihat gambarnya maka akan termotivasi, atau dengan tujuan ingin mendapatkan keberkahan dari melukis gambar orang soleh tersebut. Lalu kemudian, ya, generasi berganti dan berjalan, pada akhirnya, ya, tidak sekedar menjadi sumber inspirasi tapi menjadi berhala yang disembah. Ya, nah, agar lebih konkret sesembahan itu, maka mereka membuat patungnya. Agar termudahkan orang-orang yang jauh, ya, misalnya patungnya itu ada di suatu tempat, sementara ada yang
dari tempat yang jauh ingin menyembah, bagaimana dia datang setiap waktu ke tempat itu? Maka dibuatlah juga patung di setiap tempat yang menyerupai patung yang pertama. Ya, demikian seterusnya. Akhirnya penyembahan berhala itu menyebar, kesyirikan itu menyebar, yang asal muasalnya itu adalah dari sikap berlebih-lebihan. Ya, karenanya ketika kita mencintai seseorang, kita memfigurkan seseorang, maka kita menghormatinya pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, batasan yang paling penting untuk kita ketahui adalah jangan sampai kita meyakini pada seseorang bahwa orang itu memiliki sifat-sifat keilahiyaan. Jangan sampai kita meyakini bahwa ya, orang yang kita kagumi tersebut memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya mengetahui perkara yang gaib. Nah, itu adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara manusia yang mengetahui perkara yang gaib. Ya, jika ada, maka itu hanya sebatas para nabi dan rasul, dan itu pun perkara gaib yang mereka ketahui sebatas apa yang Allah beritahukan kepada mereka. Dan orang-orang kufar Quraisy, ya, kembali kepada orang-orang kufar Quraisy, ya, ketika mereka menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama yang terambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Al-Lat yang mereka anggap diambil dari Allah, ya, kemudian Al-Uzza diambil dari Al-Aziz, kemudian Al-Manat diambil dari Al-Mannan. Ya, tetapi kita lihat di sini, ya, betapa mereka, ya, di satu sisi sangat mengagungkan berhala-berhala mereka, tetapi di sisi yang lain mereka sangat menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana semua nama-nama Allah tersebut, ya, mereka ganti dengan bentuk muannats, ya, bentuk perempuan. Jadi Al-Aziz itu muannatsnya adalah Al-Uzza. Ya, Allah dia muannatskan dengan Al-Lat. Ya, demikian seterusnya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan iya'buduna min dunillahi illa inatha. Ya, tidaklah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali sesembahan mereka itu adalah inath, ya, wanita. Ya, dan itu juga yang memang biasa kita dapatkan dari orang-orang musyrik. Ya, patung-patung mereka yang mereka agungkan itu biasanya dalam bentuk wanita. Nah, makanya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala, jadi afara'aitumul Lata wal Uzza, ya, tidakkah kalian memperhatikan Al-Lat wal Uzza, sesembahan daripada orang-orang musyrik? Bagaimana keadaan yang sebenarnya? Dia hanya benda mati, berhala yang tidak memiliki sedikit pun kuasa untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar manusia itu berfikir, ya, jangan sampai dikuasai oleh kebodohannya sehingga tetap berada di dalam kesyirikan yang nyata-nyata perbuatan syirik itu sangat bertentangan dengan akal manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia dengan diberikan kepadanya akal, kemudian diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, kemudian diutus kepada mereka seorang rasul. Maka semestinya dengan fasilitas yang sangat mencukupi tersebut, seorang manusia itu tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Ya, tetapi kenyataannya ada bahkan tidak sedikit yang terjatuh dalam kesyirikan, dan itu terjadi tidak lain di antara faktor dan penyebabnya adalah karena mereka tidak belajar dan bertahan di dalam kebodohannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-21 mengatakan alakumudz dzakaru walahul unsa. Ya, apakah, ya, ataj'aluna lillahil banat biza'mikum walakumul banun. Ya, ini salah satu yang biasa diulang-ulang oleh orang-orang musyrik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menjadikan yang milik Allah itu dari al-banat, ya, perempuan, anak-anak perempuan,
walakumul banun, sedangkan mereka itu adalah anak laki-laki. Ya. Dan padahal mereka sendiri sangat meremehkan anak perempuan. Ya. Mereka sangat meremehkan anak perempuan. Bahkan di antara mereka itu merasa merupakan aib kalau mereka memiliki atau lahir untuknya anak perempuan. Ya. Tetapi itulah yang dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk mereka sendiri itu adalah anak laki-laki. Makanya di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka idzan qismatun diza. Itu adalah pembagian yang sangat zalim. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu memberikan untuk Allah atau menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang dalam pandangan mereka sendiri itu sesuatu yang mereka anggap sesuatu yang aib, tapi justru itu yang dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun penisbatan ini juga salah. Ya, meskipun misalnya dikatakan dinisbatkan kepada Allah anak laki-laki juga salah. Ya, tetapi cara mereka di dalam membagi itu kata Allah Subhanahu wa taala tilka idzan qismatun diza. Ya, bagaimana mungkin sesuatu yang mereka sendiri tidak ridha hal itu pada dirinya, tapi justru itu yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, in hiya illa asmaun sammaitumuha. Tidaklah itu semua kecuali nama-nama yang mereka sendiri yang membuat-buatnya. Antum wa ba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian yang membuat nama-nama itu. Ma anzalallahu biha min sultan, sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan dalil atau hujjah atas nama-nama tersebut. Jadi tidak ada landasan yang memadai untuk dikatakan itu sebagai suatu kebenaran. Dan seperti itulah hakikat dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki pijakan, tidak memiliki landasan yang cukup. Nah, makanya diibaratkan seperti baitul ankabut, ya, seperti sarang laba-laba yang sangat lemah, ya, tidak memiliki landasan yang kuat. Ya. Sehingga dengan fitrah seseorang, sesungguhnya fitrah yang ada pada diri setiap orang juga dengan akal yang ada pada seseorang itu sebenarnya mudah untuk mendeteksi kebatilan yang ada pada segala bentuk kesyirikan yang ada. Wa kullu amrin ma anzalallahu fihi min sultan fahuwa batilun fasidun la yuttakhadhu dina. Ya, ini termasuk di antara kaidah yang penting untuk menjadi prinsip yang kita pegang dengan kuat, bahwa segala perkara Allah tidak pernah menurunkan untuknya dalil, maka itu adalah perkara yang batil, fasidun, perkara yang rusak, la yuttakhadhu dina, tidak boleh dijadikan sebagai agama yang kita yakini. Ya, di dalam perkara agama, ya, ini adalah perkara yang harus selalu berkaitan dengan wahyu. Ya, karena agama ini bukan buatan manusia. Ya, agama ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya jelas, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang kita nisbatkan kepada ajaran agama maka harus ada landasannya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita ketika beragama selalu menanyakan atau mencari dalilnya. Ya, kenapa? Karena agama ini bukan dari diri kita, bukan dari guru-guru kita, tapi agama ini dari Allah Subhanahu wa taala, tersampaikan melalui para ulama, melalui para guru. Ya. Tetapi kalau ditelusuri dari mana ia berasal, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita menanyakan dalilnya. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, ya, kemudian ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Semua itu tidak lain agar setiap muslim menjalankan agama di atas kedua landasan tersebut, tentunya melalui penjelasan para ulama. Ya, jadi ya kaidah yang harus menjadi pegangan kita bahwa segala sesuatu yang
Allah tidak pernah menurunkan untuknya dalil, maka itu adalah perkara yang batil dan tidak boleh dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama. Wahum fi anfusihim, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan melalui ayat tadi tentang realita yang dialami oleh orang-orang musyrik, yaitu wahum fi anfusihim laisu bimuttabi'ina li burhanin yatayaqqanuna bihi ma dhahabu ilaihi. Ya, mereka sendiri sesungguhnya tidak mengikuti suatu alasan argumen yang mereka yakini dengan seyakin-yakinnya. Wa inna madallahum ala qaulihim adh-dhannul fasid. Nah, satu-satunya yang menjadi landasan mereka itu hanya sebatas dugaan yang rusak, hanya sebatas prasangka, ya, hanya sebatas dhannul fasid wal jahlul kasid, ya, dan kebodohan yang merugikan. Ya, ini dua hal yang saling berpasangan. Ya, jadi dugaan itu biasanya berasal dari kebodohan. Karena kalau orang belajar dia akan meyakini sesuatu. Ya. Jadi ketika seseorang mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, maka kedua sumber ini adalah sumber ilmu. Ya, keduanya adalah sumber ilmu yang dengannya kita akan berada pada level meyakini, bukan sebatas menduga-duga. Ya, jadi ketika setiap ajaran agama yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bersumber dari keduanya, maka kita akan menjalankan agama ini atas dasar ilmu dan keyakinan, bukan atas dasar menduga-duga. Ya, jadi bisa kita ambil suatu contoh, ya, misalnya seseorang atau dua orang masuk ke dalam masjid, ya. Yang satu mengetahui bahwa Nabi SAW mengajarkan bahwa sebelum kita duduk maka kita diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Maka dia sholat 2 rakaat berdasarkan pengetahuan dia terhadap hadis tersebut. Maka dia yakin bahwa sholat 2 rakaat ketika masuk masjid sebelum duduk itu adalah bagian dari ajaran agama. Kenapa dia yakin? Karena dia ada ilmunya, dia tahu ilmunya. Ada juga orang lain masuk ke dalam masjid, dia sebenarnya mau duduk, tapi dia lihat orang yang ada yang juga masuk bersama dia melaksanakan sholat juga, melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, dia juga ikut melaksanakan, tapi tidak mengetahui bahwa ada ilmunya, ada hadisnya yang mengajarkan seperti itu. Dia melakukan itu hanya sekedar ikut-ikutan saja, karena orang pada sholat dia juga ikut sholat. Nah, maka orang yang seperti itu ragu-ragu, ya, dia ragu-ragu atas dasar apa dia melakukan ibadah tersebut. Nah, nanti kita niatnya apa ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Nah, dalam beragama itu tidak cukup seseorang dianggap beragama dengan benar kalau hanya atas dasar ikut-ikutan saja, ya, karena ini perkara agama, ya, perkara agama itu harus dibangun di atas keyakinan. Karenanya di awal ayat Al-Quran itu disebutkan zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya orang yang berpijak pada Al-Quran, berpijak kepada sunnah, maka dia tidak akan berada di atas keraguan, ya. Sementara amalan itu harus selalu berpijak kepada iman, ya, makanya disebutkan amanu wa amilus salihat. Jadi ketika kita ingin amal yang kita kerjakan itu adalah amal yang saleh, maka dia harus berpijak kepada keimanan, keyakinan bahwa yang kita lakukan itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan tanpa ada dasar keyakinan itu. Ya, karena kalau tidak yakin bahwa itu perintah Allah, lalu atas dasar apa dia melakukan amalan itu? Dan disinilah pentingnya kita selalu merenungi kaidah tadi. Kullu amrin ma anzalallahu fihi min sultan fahuwa batilun fasidun la yuttakhadhu dina. Jamaah rahimakumullah,
Itu mungkin beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.